Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mursalin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bittaqwa wat ta'a wal ibadah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, semata-mata Allah masih memberikan kekuatan, ma'unah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendatangi rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu salat Jum'ah. Berkewajiban seorang khatib untuk selalu mengingatkan, marilah kita bersama-sama bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian beriman yang sesungguhnya, bertakwa yang sebenarnya. Sehingga dengan demikian pola daripada takwa yang merupakan menjalankan syarat syariah Islam bisa kita laksanakan dengan sebaik mungkin sebagai bagian daripada penjelmaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bersabarnya kita melaksanakan semua perintah Allah, perintah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita besok bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melihat bulan purnama. Oleh karenanya dalam kesempatan ini lagi-lagi kami mengajak dan berseru untuk selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, tepat di rumah Allah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, para santri semua banyak mengenyam, mendalami ilmu agama dan mempelajari ilmu pengetahuan umum. Tiada lain, ini adalah merupakan harapan besar dari orang tua, dari semua keluarga, untuk mendapatkan sebuah atau sesosok anak-anak yang tergolong soleh maupun solihah. Tiada tempat yang paling indah selain pondok pesantren itu sendiri, karena di dalamnya digembleng tentang masalah karakter, digembleng bagaimana cara ibadah yang sebenarnya,
digembleng bagaimana belajar yang sesungguhnya. Semua digemblengkan untuk para santri dalam rangka untuk mendapatkan santri yang berkualitas. Adik-adik santri pondok pesantren Tebureng seluruhnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' al-ayah. Yang artinya kurang lebih, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak turunnya yang sesama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua leluhurnya, kerabatnya, orang tuanya khususnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya, keturunannya semua juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan penjelasan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami pertemukan mereka semuanya. Ini adalah janji Allah bahwa suatu saat kakek, nenek, kedua orang tua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diharapkan dari mereka semua adalah kepatutan dan kesalehan seorang santri. Hak anak atas orang tua, dia salah satunya adalah mendoakan, mengirim bacaan-bacaan Al-Quran yang kemudian ditujukan kepada orang tua, kepada leluhurnya. Lantas semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, seperti yang Allah sampaikan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak sedikit pun amal mereka yang akan kami kurangi. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan jika seorang anak keturunannya sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kalaulah orang tua orang-orang yang baik, namun keturunannya tidak saleh, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sama-sama meninggal dunia, dijejer di samping kuburannya, tidak akan pernah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sesungguhnya para santri harus memahami dan mengerti. Mengapa orang tua, kakek, nenek dan leluhur sangat ingin sekali memondokkan putra-putrinya di pesantren, karena yang diinginkan adalah putra dan putri yang soleh dan soleha. Yang kedua, bahwa sikap seorang santri di pesantren tidak lain adalah harus mempunyai alaqah, harus mempunyai ketergantungan, keterikatan dengan pengasuh, dengan para kiai, para asatid-asatidah, lebih-lebih dengan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Semua jumhurul ulama sepakat bahwa bacaan-bacaan Al-Quran manakala dibacakan dan kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, pasti nyampe, pasti nyampe. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi pegangan bagi kita sebagai seorang santri. Santri harus sering mempunyai alaqah dengan muassis pondok pesantren Tebureng. Jangan pernah melihat bahwa Hadratus Syekh sudah meninggal, mana mungkin tahu dengan kehadiran kita. Dalam sebuah riwayat hadis, ketika ada seseorang peziarah datang ke kuburan, maka yang meninggal dunia itu mendengarkan Qur'al ni'al, klotakani sandal yang datang itu mendengarkan. Apalagi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, perlu diingat, beliau memang meninggal dunia, tapi sesungguhnya beliau adalah meninggal dunia dalam keadaan syuhada, mati syahid. Rasulullah berfirman, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, al-anbiya wal ulama wasyuhada.
yang bakal akan memberikan sebuah syafaat. Berarti ada alaqah, ada pertemuan antara yang memberikan syafaat dan yang diberi syafaat. Salah satunya adalah al-anbiya, para nabi dan rasul. Yang kedua al-ulama, ulama wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Hadratus Syekh mempunyai dua predikat yang ada di dalam hadis ini. Pertama, beliau adalah sosok ulama besar di bangsa Indonesia ini. Yang kedua, beliau adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena yang dipikirkan ketika meninggal dunia adalah peperangan. Bagaimana bangsa Indonesia bisa lepas dari penjajahan? Bangsa Indonesia harus lepas dari pengaruh yang tidak baik dari sebuah penjajahan negara yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Hingga saat itu pula Hadratus Syekh dengan permintaan Presiden Soekarno yang diteruskan ke Bung Tomo, datanglah Bung Tomo ke Tebuireng untuk meminta fatwa. Maka dibentuklah musyawarah besar di kalangan Nahdlatul Ulama pada waktu itu, yang intinya Hadratus Syekh lah yang harus memberikan fatwa perang melawan penjajah. Di tanggal 10 November hukumnya fardu ain dengan radius 80 km dari kota Surabaya. Ini memberikan bahwa Pondok Pesantren Tebuireng, muasisnya, memberikan satu catatan sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya saya ingatkan kepada semua santri Tebuireng, putra maupun putri, alaqah dengan muasis, dengan pengasuh, lebih-lebih pendiri Pondok Pesantren Tebuireng ini sangat tepat. Karena sudah jelas hadis Rasulullah, syafaat akan bisa diberikan oleh seorang ulama dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Apalagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu masih bisa berkunjung, mendatangi orang yang masih hidup. Ini dijelaskan di dalam beberapa penjelasan kitab-kitab salaf.